Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan, ketika Engkau membungkus gereja ini di dalam hadirat-Mu, ketika ada kuasa Roh Kudus yang menaungi hati kami pribadi lepas pribadi, dan hari ini sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang dahsyat, heran dan luar biasa. Terlebih lagi Tuhan, hari ini Engkau akan mengumandangkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau beri urapan-Mu yang baru, selalu baru kepada hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu sebagai manusia, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir dengan dahsyat, heran dan ajaib. Dan kami yakin dan percaya hari ini ketika mereka mendengar firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang mempunyai beban berat sudah dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Bapa, biarlah hari ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada haleluya? Amin. Ada amin? Haleluya. Hari ini kita masih lanjut ya dengan serial khotbah mengalami Kristus, ya kan, dengan serial mengalami Kristus. Bapak Ibu Saudara, kabarnya bagaimana? Luar biasa, apa biasa di luar? Luar biasa ya, haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ingin melihat satu kebenaran firman Tuhan tentang Allah diam untuk mendewasakan iman kita. Yang percaya katakan amin. Allah diam untuk mendewasakan iman kita. Yuk kita buka Lukas pasal 7 ayat 23 saja, dan kita bangkit berdiri setelah 22 dan 23. Lukas pasal 7 ayat 22 dan 23. Sudah ketemu? Kalau yang sudah ketemu, saya undang dengan kasih untuk bangkit berdiri. Lukas pasal 7 ayat 22 dan 23 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Lukas 7 ayat 22 23. Saya baca 22 dan kita nanti baca bersama-sama ayat 23. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 23, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat bahwa ternyata Yohanes Pembaptis, dialah yang hamba Tuhan yang membuka jalan. Bahkan sebelum Yesus Kristus lahir, dia sudah membuka jalan. Dia bilang, luruskanlah jalan, karena Yesus akan lewat. Benar nggak begitu Bapak Ibu Saudara? Yohanes Pembaptis ternyata rupa-rupanya pernah menolak Yesus. Hari itu ketika Yohanes Pembaptis di persimpangan jalan, dia bingung, saudara. Kenapa dia bingung? Karena Yohanes Pembaptis ini adalah seorang utusan Allah yang benar-benar luar biasa, tapi dia bingung. Karena kenapa? Seakan-akan dia itu diperlakukan tidak adil oleh Tuhan. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Coba kita ingat-ingat, Yohanes Pembaptis itu pakaiannya dari apa? Dari kulit binatang. Makanannya apa Ibu Bapak? Belalang. Bayangkan saudara, orang yang ikut Yesus Kristus kok kayak mirip orang gila. Makanannya belalang.
belalang nangkepnya satu-satu atau rame-rame belalang ditangkap? Satu-satu, comot belalang makan, comot belalang makan, comot kecoa makan, satu-satu. Nah, Yohanes Pembaptis ini pernah tidak percaya, pernah tidak yakin, dan dia sempat berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini ya, Yesua atau Yesus ini sebenarnya juru selamat yang asli atau KW-KW atau KW1. Ada KW1, ada KW2 yang artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Palsu. Dia sempat berpikir, Saudara. Karena itu dia utus muridnya. Yohanes Pembaptis utus muridnya. Yohanes Pembaptis saat dia mengucapkan ini lagi ada di dalam penjara. Dia utus muridnya, dia bilang begini, murid, coba engkau tanya sama Yesus, kamu ini sebenarnya juru selamat yang asli atau juru selamat KW palsu? Bayangin saudara, sampai dia mau nanya begitu. Oleh karena itu, Yesus itu langsung menjawab kepada muridnya Yohanes. Guru katanya. Guru sakti katanya si muridnya Yohanes, ya kan? Guru, maaf nih, guru saya nanya, kamu itu guru benar-benar utusan dari Tuhan atau sebenarnya guru palsu sih? Langsung Yesus menjawab seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat 22 dikatakan apa? Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa saudara? Apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Apalagi saudara? Orang buta melihat. Haleluya. Ada amin? Nah, terus apa lagi saudara? Orang lumpuh berjalan, dahsyat. Orang kusta menjadi tahir, luar biasa. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan coba kita baca yang ini nih. Ini nggak enak nih saudara. 1, 2, 3. Kok bukan orang miskin menjadi kaya? Lah, katanya Yesus itu maha luar biasa. Yesus itu maha dahsyat. Yesus itu maha segala-gala. Kok orang miskin diberitakan kabar baik? Coba kita analogikan sedikit, kita coba presentasikan sedikit hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau ketemu orang miskin, ya, misalnya ketemu gelandangan di mana-mana, terus saudara bilang begini, "Halo, Bapak atau Ibu, apa kabar? Shalom." Terus habis itu dia bilang, "Shalom." Terus dia tanya lagi, "Hari ini aku akan memberitakan kabar baik." Kira-kira orang miskin yang lagi kelaparan, yang lagi kepanasan di tengah terik matahari, kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu Saudara? Hah? Kau, pergi kau, kata orang Batak begitu. Pergi kau dari sini, buru-buru pergi. Aku nggak butuh firman-Mu, aku nggak butuh kabar baik. Ini kan agak beda, saudara. Makanya kalau kita baca Alkitab tuh benar-benar teliti. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, bukan kepada orang miskin diberikan makanan, diberikan minuman, tapi diberitakan kabar baik. Nah, ini yang menjadikan Yohanes Pembaptis bilang Yesus omdo. Yesus omdo nih, omong doang, ya kan? Dia berharap seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia berharap seperti ini. Waktu muridnya Yohanes datang kepada Yesus, Yesus guru sakti katanya. Tolong dong, gitu kan? Misalnya, oh, Yohanes nih lagi di penjara. Terus tiba-tiba Yohanes melihat, wah, muridnya pulang naik apa, saudara? Muridnya pulang naik apa? Malaikat. Wah, dia naik malaikat. Dia akan kelupuk naik burung. Burung apa? Raja? Bukan burung emprit, burung raja wali. Wah, tiba-tiba nukik, ya kan? Di depan penjara Yohanes Pembaptis, tiba-tiba rontok, ada gempa, dan akhirnya Yohanes keluar naik burung masuk ke tempat apa? Ke tempat Yesus. Kira-kira begitu kan? Yang pandangan Yohanes nih. Guruku hebat kok, guruku luar biasa. Tapi kenapa begini cuman omdo, dikasih kata-kata orang lagi di penjara, bukan dikasih kekuatan, tetapi dikasih firman, saudara. Firman tapi memang harusnya makanya Yohanes
langsung bilang seperti ini. Yesus bilang lagi ayat 23. Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang akan menjadi pokok dari kita hari ini. Dan saudara, ayat 23, yuk kita baca bersama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau sampai dia cuma ngomong kecewa, berarti Yesus tahu bahwa Yohanes sedang kecewa. Tetapi ditambahkan dengan kata-kata menolak aku. Ini saudara, karena Yesus tahu Yohanes Pembaptis itu mau dan akan menolak Yesus. Saya mau tanya, Yesus itu maha tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Dia Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau Tuhan tahu, Tuhan luar biasa, kenapa Yohanes itu sampai kecewa luar biasa? Karena tidak ada tindakan yang real terhadap Yohanes. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Kita seringkali bilang begini, Tuhan, aku ini sedang dalam masalah besar. Mungkin aku punya sakit penyakit yang tidak dapat diselesaikan oleh dokter. Mungkin aku tidak mempunyai pekerjaan saat ini. Bisnis aku sedang loyo, sedang turun. Kok Tuhan nggak bekerja ya? Kok Tuhan diam saja ya? Kok Tuhan santai-santai saja ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, inilah yang saya bilang tadi. Tuhan itu memang mau mendewasakan iman kita ketika kita sudah naik lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya sama kita semua, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Ada nggak orang Kristen yang baru 1 tahun di tempat ini? Angkat tangan. Rata-rata kita sudah minimal berapa tahun jadi orang Kristen? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kalau sekolah udah jadi profesor. Saya mau tanya sedikit aja. Kalau profesor, Bu, Pak, ujiannya ujian anak SD, anak SMP, anak SMA, atau ujiannya profesor? Susah nggak ujian profesor? Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang diuji, dan Tuhan seakan-akan tidak berbicara, Tuhan, di manakah kau Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan segala-gala. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa aku? Tuhan tidak mau tahu. Dan seakan-akan Tuhan membiarkan kita semua. Ada amin saudara? Itu tandanya level kita sudah naik lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Tos dulu kiri kananmu. Levelmu sudah level profesor, level doktor, level profesor. Masa saudara mau ya kan dites sama, coba marah nggak saudara kalau dites sama ujian anak SD? Marah nggak? Ya ayo kumpul ya, kumpul saudara. 5 kali 10 tambah 12 berapa? Berapa Pak Yono? Jangan ketawa, belum tentu bisa jawab. 5 tambah 10 kali 12 misalnya. Gampang. Coba kalau saudara dites sama profesor. Sinus per kosinus ditambah kosinus per sinus. Hasilnya apa saudara? 1. Sin per kos dan kos per sin jadi 1. Wah, hebat juga ini Pak Pendeta. Ngerti dia matematik. Mohon izin dan mohon maaf, saya selalu kalau matematik di kuliah ya, di kuliah SMA saya masih cuma dapat 8. Kalau di kuliah saya tidak pernah dapat 9. Ada amin? Selalu 9,9, 10 rata-rata. Hampir jarang salah. Makanya saya masih. Nah, kayak gitu ya. Kita dites bukan dengan yang recehan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Kita tidak lagi dites dengan recehan. Tetapi Tuhan mau kita dites lebih luar biasa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak dijawab oleh Tuhan, kita mau katakan apa? Sebab Tuhan baik. Saudara kena sakit penyakit yang berat, kita mau bisa bicara gitu nggak? Sebab Tuhan baik. Boro-boro ya saudara ya, pusing iya ya kan. Nah, saya mau katakan hari ini, Tuhan itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Saya mau katakan begini, sekalipun seseorang sudah kuliah teologi sampai level doktor,
dia belum tentu mengerti tentang Tuhan dan tidak akan pernah mengerti tentang Tuhan. Saya pun sampai hari ini saya tidak pernah mengerti tentang cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Tidak mengerti, kita nggak pernah bisa mengerti. Kita hanya bisa meraba-raba, kok begini ya Tuhan, kok begini ya, kok begini. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita sering kali dikatakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan. Allah turut bekerja. Tapi kok Allah nggak bekerja ketika aku sakit, ketika aku butuh pekerjaan, ketika aku butuh bisnis, ketika aku butuh pasangan hidup. Kok Tuhan nggak bekerja ya? Sampai sekarang masih jomblo. Terak aja ada gandengannya. Tapi kita kok masih sendirian. Kadang-kadang kita tidak berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadi kita bingung. Bahkan di perjanjian lama sering kali dikatakan Tuhan berperang ganti kita. Wah, kita begitu bangganya kalau Tuhan berperang ganti kita. Pokoknya kalau kita jadi anak Tuhan, gak ada lagi yang bisa berperang. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Boro-boro Tuhan berperang Bapak Ibu Saudara, Tuhan diem. Jadi untuk level-level kita nih yang sudah 20 tahun ke atas, ada amin? Levelnya sudah profesor semua. Ada haleluya? Jadi kalau Tuhan tidak jawab, kita katakan Tuhan baik. Tuhan tidak hilang, Tuhan tidak diam, tapi Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Dan Tuhan tahu sebelum Dia menjadikan kita, Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Coba kita buka Efesus pasal 1 ayat 4. Ini yang nanti kita akan bahas sedikit ya, supaya kita lebih mengerti tentang Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4. Yuk saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa Saudara? Dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh sudah memilih saya, memilih Bapak Ibu Saudara sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, dunia belum ada aja nih, bukan Jakarta yang belum ada, dunia belum ada, kita itu sudah ada, sudah dalam planning Allah untuk dijadikan ada sampai hari ini. Luar biasa nggak? Dahsyat nggak Bapak Ibu Saudara? Dahsyat. Dia tahu segala-galanya. Saya mau tanya sedikit Bapak Ibu Saudara. Dia tahu nggak waktu menjadikan kita bahwa kita akan jadi manusia brengsek, bahwa kita akan jadi penjahat? Dia tahu nggak? Tahu kan? Kita jadi pembunuh di umur 30 kita akan jadi pembunuh. Di umur 35 kita akan jadi profesor. Di umur berapa kita akan jadi orang baik. Di umur berapa kita akan bertobat. Dia tahu nggak? Kenapa dia tetap jadikan? Kalau dia tahu Saudara, kenapa dia tetap jadikan kita? Dia tahu nggak Saudara? Kalau orang yang Bapak Ibu Saudara pernah dengar nggak ada seorang pembunuh di Indonesia yang membunuh berapa orang tuh, yang di apa namanya tuh kalau dalam bahasa kriminalnya apa? Mutilasi enggak apa namanya orangnya psikopat. Bunuh orang sampai 30 orang, matinya setahun dua. Saya mau tanya, Tuhan tahu nggak? Kok dibiarinin? Kenapa manusia itu diciptakan? Iya apa ya? Aneh kan? Tuhan tahu kan? Tahu. Itulah yang menjadi pertanyaan Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan? Tuhan tahu nggak? Nah, saya mau tanya, kalau Tuhan tahu, lebih baik dicegah atau lebih baik menangani setelah orang mati 30 orang? Lebih baik dicegah atau kalau kita mau sakit penyakit nih, lebih baik kita cegah atau kita udah tunggu sakit dulu nanti baru diobatin, atau lebih baik cegah? Lebih baik cegah. Itu menurut pikiran kita. Tapi Tuhan seringkali memberikan satu contoh, lebih baik diobati, lebih baik kamu jalan dulu, kejadian dulu, nyungstruk dulu, masuk dulu, baru Dia mengangkat kita. Ya kan? Cara kerja Tuhan kadang-kadang berbeda. Belum tentu pencegahan itu lebih baik. Tuhan tahu nggak? Yudas Iskariot itu akan menjadi apa? Pengkhianat. Nah, Yudas Iskariot dia tahu nggak?
Tapi kenapa dia tetap pilih, Bapak Ibu Saudara? Kenapa dia tetap pilih jadi bagian keuangan lagi? Luar biasa, bagian keuangan. Yudas Iskariot tetap dipilih menjadi murid Yesus. Dia tahu, saudara, tetap dipilih. Sekarang kita balik lagi waktu pertama kali terjadi bumi ini, yaitu di Taman Eden. Ya kan, Taman Eden itu ada siapa pertama kali? Adam, Hawa, sama ada ular. Saya mau tanya sedikit baik-baik. Waktu itu Tuhan tahu nggak kalau dijadikan pohon pengetahuan tentang yang baik dan benar ada iblis? Atau Tuhan tahu nggak bahwa iblis itu akan dimasukkan ke dalam Taman Eden untuk menggoda Adam dan Hawa? Saya mau tanya, tahu nggak dia? Kenapa dia lakukan itu? Dan kenapa dia tidak cegah? Waktu Hawa dirayu oleh si ular, rayunya itu tidak dengan bentuk bicara ya. Rayunya itu dengan batin. Wah, ini indah. Akhirnya Hawa makan kan. Keres. Enak nggak? Dimakan itu enak nggak? Terus nggak dia makan? Terus nggak dia kasih ke Adam? Dikasih nggak? Terus dikasih. Tuhan cegah nggak? Apakah ada petir dari langit? Cepat, supaya buahnya hancur? Tidak. Tuhan kasih terus makan, kata Tuhan, terus sampai akhirnya berbuat dosa. Ini yang paling saya takutkan dalam hidup ini tuh cuman satu ini. Ini yang paling saya takutkan, Bapak Ibu. Tahu nggak? Kalau kita tahu kita salah dan kita berbuat dosa, tapi Tuhan tidak menegur kita, menampar kita, itu yang paling kita takutkan. Ya apa ya? Terus, ayo engkau berbuat dosa terus. Yang main judi terus. Yang ngerokok terus. Yang berzina terus. Kita itu paling takut, saudara. Karena kenapa? Kalau kita langsung ditegur, itu enak. Kita langsung bilang, aduh terima kasih Tuhan, aku sudah ditegur, aku ada kesalahan, Tuhan sudah singkapkan. Itu berarti kita masih dalam level apa tadi? SD. Level prosesor, kata Tuhan, kau sudah belajar firman, kau sudah tahu ini, sudah tahu itu. Dia tidak lagi mau menegur kita. Dan ini yang paling kita takutkan dan kita harus berhati-hati. Padahal di dalam dada kita, di dalam hidup kita ini ada apa, Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang biasanya memperingatkan kita, menegur kita, tetapi kok dia membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia membiarkan kita sehingga kita itu nggak berasa ditegur dan akhirnya kita bablas terus, jalan terus. Makanya itu kalau Bapak Ibu Saudara lihat hari ini banyak koruptor yang tidak tertangkap masuk penjara. Karena apa? Karena dibiarkan terus. Kenapa ini terjadi? Karena ada rencana Tuhan yang besar yang kita juga tidak tahu ujungnya ada apa. Tapi ada beberapa koruptor yang baru korupsi sedikit sudah tangkep tangan lah, ya kan, semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai kita yang sudah levelnya luar biasa nih hari-hari ini ditegur sama Roh Kudus dan akhirnya kita jadi orang idiot. Misalnya begini, tiba-tiba Roh Kudus tegur kita. Hai Kurniawan, engkau aku tegur ya, plak, ya kan? Aduh, jangan sampai Kurniawan jatuh jadi akit. Saya kan jadi orang idiot. Udah 40 tahun ikut Tuhan atau 50 tahun, tapi diperlakukan sama Roh Kudus seperti anak SD. Itulah mengapa Tuhan tidak akan menegur kita dengan level kita yang sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan. Dan kalau saudara, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, orang yang baru bertobat, waktu dia berdoa, kok gampang ya? Ya apa ya? Oh, mau minta ini dikasih, mau minta ini dikasih. Giliran kita yang sudah bertahun-tahun setia segala macam sama Tuhan, tiba-tiba mau minta ini,
Ntar dulu 10 tahun lagi, ntar dulu 20 tahun lagi, bahkan sampai kita mati menutup mata, kita nggak pernah dapetin itu kecuali nanti anak-anak kita. Nah itulah Bapak Ibu Saudara yang saya ingin beritahukan, bahwa Allah diam itu untuk mendewasakan kita. Allah diam untuk membuat kita itu menjadi mengerti. Nah kita masuk kepada satu contoh yang luar biasa dan kita bisa belajar dari satu nabi ini. Namanya Nabi Elia. Nabi Elia, saudara. Nabi Elia kisahnya gimana? Yuk kita baca kisah. Kita baca Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke. Nah ini cukup panjang, tapi kita bisa baca sampai ayat ke-8 saja. Ayat yang ke-7 saja deh ya, kita baca berganti-gantian. Yuk, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Kita belajar, Nabi Elia pun diperlakukan yang sama Tuhan. Yuk kita belajar, udah ketemu? 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Yuk, saya bacakan dulu. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ayat 2 Bapak Ibu Saudara. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat keempat Bapak Ibu Saudara. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Elia itu adalah seorang nabi yang tiba-tiba muncul setelah dia tua. Tidak pernah diceritakan di Alkitab manapun, di kitab Perjanjian Lama, Elia umur 5, umur 10, umur 12, umur 18, terus dia menjadi tua. Tidak. Tiba-tiba Elia orang Tisbe Gilead itu datang kepada siapa saudara? Raja Ahab. Israel dibagi dua, Israel utara dan Israel selatan. Nah Ahab ini adalah raja orang Samaria dari utara. Nah Elia adalah nabi yang tiba-tiba nabi ini muncul aja saudara. Tidak ada hujan, tidak ada angin, dia muncul. Dan dia langsung tiba-tiba mendatangi siapa? Raja Ahab. Nah, ini kehebatan seorang nabi. Yang saya mau bicara di sini kehebatannya, dan juga dia walaupun nabi masih manusia yang punya kekecewaan yang sama. Yang kita mau belajar hari ini gini. Pertama, Elia datang. Kalau kita datang ke istana negara, ke Pak Jokowi, kira-kira Bapak Ibu Saudara harus lewat prosedur nggak? Bisa nggak tiba-tiba kayak si Elia? Elia ini yang didatangin bukannya Jokowi, bukan presiden. Yang dia datangin raja. Kalau kita kayak kerajaan di Inggris lebih sulit lagi. Datang ke presiden mungkin masih lebih gampang. Lewat prosedur, tanda tangan, bisa maju. Tapi ini raja. Tiba-tiba si Elia bisa main datang aja saudara. Di-stop nggak kira-kira? Di-stop nggak sama pengawalnya? Pasti di-stop. Dan kira-kira kalau ditanya sama pengawalnya, Elia, kamu dapat tugas dari siapa? Saya dapat tugas dari Tuhan. Dan kebetulan Elia pakaiannya compang-camping, pakai sendal compang-camping, badannya nggak mandi. Berarti bau apa saudara? Bau apa? Bau badan. Coba lihat kiri kananmu, bau badan enggak kan? Bau badan. Udah bau badan, mungkin nggak sikat-sikat gigi, ya kan? Datanglah dia, ujuk-ujuk. Halo, katanya, ya kan, pengawal. Saya mau ketemu si Ahab. Dan dia tidak pernah ngomong Raja Ahab. Si Ahab. Kalau saudara perhatikan. Ahab nggak pernah. Dia datang kepada Raja Ahab. Si Ahab. Pengawal kira-kira kaget nggak saudara?
Saya dapat surat, mana suratnya? Surat dari Tuhan. Kira-kira kalau kita ngomong, datang nih ke istana, saya deh gitu datang, pakai celana pendek, ya kan, pakai kaos, ada robek sedikit gitu kan, ya kan, terus pakai sandal jepit. Saya datang ke istana, terus ke PM-nya, PM, ya kan, saya mau ketemu sama siapa? Si Jokowi gitu kan, nggak pakai presiden, nggak pakai, atau nggak pakai bapak. Kira-kira bapak ibu saudara gimana? Langsung ya kan, pergi kau. Kalau pas pampresnya orang Batak, pergi kau. Kalau orang Jawa, pergilah kau ke sana. Gitu. Kalau orang Batak, pergi kau. Aku nggak ada urusan, pergi, ya kan? Tapi ini hebatnya Bapak Ibu Saudara, ini hebatnya. Ya itulah makanya kalau orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan dia memang benar-benar nabi. Ini nabi asli nih, bukan nabi rong. Ya, nabi asli. Pasti ada kuasa yang luar biasa. Sampai pasukannya aja langsung bilang, oh ya, oke deh, masuk. Langsung dia ngadep si Ahab. Dia nggak pakai hujan, nggak pakai angin, nggak pakai ngomong. Raja, mohon izin, permisi, saya ngomong begini ya, saya dapat dari Tuhan. Dia bilang apa saudara? ini agak kasar, ini nabi kasar saudara. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun lain, pada tahun-tahun ini, kecuali kalau Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara tiba-tiba datang orang begitu, Bapak Ibu Saudara jadi raja atau jadi ratu, kira-kira nganggap apa nih? Ini orang gila ya katanya. Datang-datang tiba-tiba hujan nggak boleh datang. Nah terus yang lebih gila lagi, saudara baca ayat kedua. Makanya aneh kalau Tuhan itu lagi bekerja tuh aneh-aneh. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepada siapa? Elia. Datang nih, ya kan? Udah ngomong-ngomong nih, nanti nggak akan ada hujan ya 3,5 tahun. Habis itu dia bilang apa? Tuhan bilang, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Habis begitu, saudara, bayangin nggak? Habis dia bilang, tiba-tiba nggak pakai izin, nggak pakai apa, permisi dulu ya, raja, enggak. Dia langsung kabur, dia pergi, dia lari, dia sembunyi. Bayangin, saudara, betapa si Raja Ahab ini nggak kaget, udah bagus. Dia pergi, dia sembunyi. Ya kan, udah lari-lari. Kalau kita melihat ini, seakan-akan ini orang gila. Dan kita akan menganggap orang ini orang nggak beres. Tetapi saudara lihat, di dalam Tuhan, dan dia memang kepenuhan dengan Tuhan, kepenuhan oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Dia bisa begitu powerful mengatakan itu. Karena apa? Dia hidup benar di hadapan Tuhan, dan dia memang sedang menjalankan misi Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat lagi. Engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung apa saudara? Burung kakatu? Oh, burung gagak, bukan burung kakatua ya, bukan. Nah, burung gagak makan daging, tetapi dagingnya tidak dimakan, dikasih ke Elia. Banyak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita hari-hari ini sedang alami dengan luar biasa. Di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, banyak sekali contoh-contoh berkatkah, kesembuhankah, yang kita tidak tahu cara kerjanya Tuhan. Ini kan kita bingung, kenapa burung gagak saja yang biasa makan daging, dia tidak mau makan daging dan dikasih kepada Elia. Waktu Daniel masuk ke kandang singa, kenapa sampai Daniel itu tidak dimakan singa? Karena kenapa? Mungkin ya, kalau saya sih pikir, waktu Daniel masuk ke dalam, itu Daniel sudah tidak lagi berupa dia berupa singa. Ada teman baru, halo gitu kan, nggak dimakan. Saudara, singa nggak mungkin makan singa. Coba kalau masukin Pak Yono ke dalam situ, atau Bu Ellen ke dalam situ, pasti tinggal tulang belulang. Itu cara kerja Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat ini, maka sepanjang kehidupan kita itu sebenarnya Tuhan bekerja tuh aneh-aneh. Kalau saudara perhatikan, benar nggak Bapak Ibu Saudara sering mengalami hal-hal yang aneh dalam kehidupan saudara? Halo?
Mengakui ya, cara kerja Tuhan tuh macam-macam. Saudara bisa ketemu 1000 macam orang dengan 1000 macam keanehan. Di jalanan pun saudara bisa aneh-aneh. Banyak sekali keanehan-keanehan yang kita tidak pernah ketemu dan tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang dialah Tuhan. Dia Tuhan yang tidak bisa kita atur dengan pikiran kita. Dia Tuhan yang tidak kita bisa definisikan. Seperti pengajaran yang hari-hari ini. Tuhan didefinisikan. Sehingga ngaco pengajarannya, dibilang Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus itu sebenarnya adalah Yahweh. Dia Allah, dia bukan dijadikan, dia bukan diciptakan, dia bukan di-downgrade dari Allah menjadi Allah yang minor, bukan Saudara. Dia sudah ada dia sudah ada sebelum bumi ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika seseorang itu semakin hebat, semakin luar biasa jadi doktornya jadi dokter keder, Saudara. Saya mau katakan itu kenapa? Jelas. Karena ketika seseorang mencoba untuk masuk lebih dalam ke area Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang mau segampang itu untuk bisa didefinisikan. Mujizatnya juga tidak bisa kita definisikan. Yang percaya katakan amin. Contoh, saudara berdoa ya, kayak saya sering berdoa ya, orang yang sakit ya, seperti ada di jemaat di tempat kita sudah ngegeletak, sudah nggak ada harapan sembuh, didoain tiba-tiba bisa langsung sembuh, udah stroke, udah segala macam udah. Tapi kalau saya mendefinisikan itu, saya coba ya sama ibu saya, kita doakan, kita ini segala macam. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kaulah Tuhan penyembuhku. Saya sampai sempat berdoa sendiri di sini bermalam-malam ya, beberapa hari dari jam 12 sampai jam 5 pagi, jam 12 sampai jam 5 pagi untuk kesembuhan ibu saya. Tapi Tuhan berkata tidak. Dan akhirnya meninggal. Jadi kita nggak pernah bisa definisikan Tuhan. Karena itu banyak orang kecewa ketika mendefinisikan Tuhan dalam hidupnya. Contoh beberapa pendeta besar yang akhirnya nipu jemaat. Kesembuhan dianggap sebagai sesuatu yang daya tarik yang luar biasa. Orang-orang lumpuh dipasang padahal tidak lumpuh, hanya dikamuflase saja. Ayo sembuh, naik, sembuh. Dibayar satu persatu. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita hari ini dengan level kita yang sudah lebih tinggi, harusnya kita semakin mengerti bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Yang percaya katakan amin. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dibandingkan dengan rencana kita. Ada amin Saudara? Dan setelah itu lebih aneh lagi. Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya, saya ceritakan saja. Setelah itu Elia kemana Saudara? Disuruh kemana? Setelah dia pergi ke Sungai Kerit, Sungai Keritnya kering kan? Kering gara-gara apa Saudara? Gara-gara dia berdoa. Nah ini juga satu hal. Saya mau katakan begini. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berdoa untuk orang tua kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk siapapun lah. Ketika kita berdoa kan maksudnya baik. Tuhan tolong ya, tobatkan dia, tolong supaya dia bisa mengenal Tuhan. Tetapi efeknya Saudara, efeknya itu bisa tidak mengenakan kita. Ya apa ya? Entah dia bagaimana, tiba-tiba akhirnya bertobat. Mungkin beberapa tahun kemudian. Seringkali doa kita nih yang kita doakan seringkali berbalik ke kita dan tidak mengenakan, sama seperti Elia. Dia doain berapa tahun tidak hujan? 3,5 tahun tidak hujan. Terus dia di tepi Sungai Kerit, akhirnya kering nggak Saudara? Kering. Waduh, kalau begitu mestinya doanya salah ya. Mestinya doanya biarlah seluruh daerah boleh kering, tapi Sungai Kerit tidak boleh kering. Ada haleluya? Enggak juga, Elia nggak berdoa seperti itu. Nah, setelah kering, dia pergi kemana? Ke Sarfat. Dia ketemu sama janda kaya, tinggalnya di Pondok Indah. Ya apa ya? Ketemu sama janda aneh ya Tuhan. Aneh nggak Tuhan? Tuhan tuh aneh-aneh Saudara. Dia ketemu sama janda miskin lagi. Nah, janda miskin tahu
ini Elia nih, waduh nabi hebat nih. Dia pikir si Elia datang, kotok-kotok, Elia mau kasih berkat, mau mendoakan. Taunya minta makan. Coba kalau kita pikir secara logika, Elia itu bisa nggak sih membuat mujizat? Orang hujan aja dia bisa tahan 3,5 tahun, nggak hujan. Dia bilang hujan. Kira-kira dia bisa nggak buat mujizat supaya bisa ada hal yang luar biasa sebelum dia makan ini? Bisa, saudara. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena emang itu maunya Tuhan. Bahkan roti yang cuma satu-satunya yang tinggal habis dimakan. Dan janda ini udah bilang, habis makan ini saya mau mati, saudara. Istilahnya kayak orang mau bunuh diri lah. Tapi tiba-tiba dia datang ke sono minta roti ini. Dan akhirnya diberikan juga. Saudara, kalau kita melihat hal tersebut, kita seakan-akan berpikir ini Allah seringkali bercanda dengan kehidupan kita, main-main dengan kehidupan kita. Tetapi satu hal, kita harus selalu berpikir yang positif tentang Allah, karena Dia tidak pernah membawa kita ke dalam jalan yang buntu. Yang percaya katakan amin. Saya mau katakan hari ini, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Dia tidak pernah membawa kita ke dalam jalan yang buntu. Dia tidak pernah membawa kita ke kebinasaan. Dia tidak pernah membawa kita ke hal-hal yang buruk. Walaupun lewat segala sesuatu yang buruk, Tuhan bisa membawa kita ke hal-hal yang luar biasa. Bukan hanya luar biasa secara uang, bukan hanya luar biasa secara berkat, tapi secara keselamatan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, tepung dan tempayan itu sudah habis. Dia bilang apa? Lalu akhirnya tepung dan tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Dahsyat, heran, dan ajaib. Tapi tidak sampai di situ. Ini Elia masih berjalan nih terus ya. Tiba-tiba, kalau Bapak Ibu Saudara nanti mungkin baca sendiri ya, di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19 sampai dicatat aja sampai 22. Nah, tiba-tiba Elia setelah selesai tugasnya di tepi sungai Kerit, dia pergi ke Janda Sarfa. Tiba-tiba dia kemana, saudara? Ke gunung Karmel. Ngapain, saudara? Ngapain Elia ke gunung Karmel? Dia sedang bertanding dengan berapa nabi palsu, saudara? 450 nabi palsu. Dari mana? 450 itu dari nabi Baal. Ada daerah namanya Baal. Dan 400, kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri ya, itu dari nabi Asyera. Jadi total nabinya ada berapa? Nabi palsunya ada berapa? 850. Lawannya siapa? 1 orang. Nih saudara perhatikan ya baik-baik. 1 lawan 850. Akhirnya Elia menang atau kalah, saudara? Wah, hebat dia menang. Ada api yang siapa tuh namanya, nabi-nabi palsu ini 850, saudara. Sudah berdoa setengah harian, apinya nggak turun-turun, saudara. Ya kan? Mungkin di sana dewanya gasnya kurang, habisan gas. Apinya nggak tuh. Tapi tiba-tiba Elia berdoa, apinya turun luar biasa. Sekarang kita bisa bayangkan sedikit saja ya. Kita bayangkan sedikit saja. Waktu api itu turun, menurut Bapak Ibu Saudara, itu api, saudara pernah lihat nggak di kompor, atau saudara pakai korek api, atau saudara bawa api obor? Kira-kira api itu kekuatannya sejauh mana? Gituin paling juga sampai situ. Sehebat-hebatnya pakai yang alat itu tuh yang bisa nyembur api, paling dari sini sampai sana tuh, ya kan? Ini api dari surga turun. Kalau kita sudah bisa bayangkan itu saja, Bapak Ibu. Makanya nggak heran ketika api itu nyentuh, ya kan, itu banyak air, banyak hewan yang dikorbankan, langsung kering, kering. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa yang nggak bisa main-main. Yang saya mau katakan hari ini adalah tinggal Elia seorang diri, tapi akhirnya dia hebat. Dia bisa memenangkan pertandingan ini, dan 850 nabi Baal, nabi Asyera itu, nabi palsu itu,
itu dipotong kepalanya di sungai. Dan hari itu terjadilah banjir darah di sungai tersebut. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara nih. Waduh, ini Elia seperti ini. Terus akhirnya Elia merasa hebat nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau menurut kita nih, kita lawan nabi palsu 5 orang deh. Nabinya KO semua, kita yang menang. Kita hebat nggak kira-kira? Langsung, siapa? Kurniawan, hebat ini ya kan? Nggak lama, Pak, ayo diundang ke gereja mana? Pak, bisa kesembuhan ilahi. Pak, bisa ini. Pak, bisa itu. Pak, bisa ini. Luar biasa. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, ternyata rupa-rupanya tidak. Tiba-tiba setelah selesai, tiba-tiba Raja Ahab mengakui itu dan akhirnya dibunuh. Raja Ahab pulanglah ke rumah. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara juga baca sendiri di Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Atau kita baca deh ya, biar kita nggak ini, kita baca kisah Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama dan kedua saja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, itu Isabel siapa? Isabel, istrinya dari Raja Ahab. Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ngadu nih, ya kan? Raja Ahab itu bukan hanya berada di bawah ketiak istri, dia berada di bawah istrinya benar-benar. Ahab paling takut sama si Isabel. Makanya ayat yang kedua dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Terus ayat yang ketiga, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang yang hebat yang mengalahkan 850 nabi Baal, tiba-tiba hanya kelewat ancaman seorang wanita, dia ketakutan, Saudara. Ada amin? Kita bisa lihat di sini ya. Takut benar si Elia sama siapa? Isabel. Sampai dia lari ke Beersheba. Jadi kalau dari daerah dia lari sampai ke Beersheba, saudara tahu larinya berapa? 460 km. Orang kalau lari kan lari paling 5 kilo, 10 kilo. Ini lari karena benar-benar takut. 460 kilo dia lari ngabrit karena dia takut dibunuh. Saudara, kita perpendek, saya hanya mau kasih tahu satu hal. Ketika dia sedang dalam persembunyian, Elia berpikir apa? Dia mau apa Bapak Ibu Saudara? Mau mati. Seorang nabi yang hebat dan luar biasa meminta mati. Tuhan, udahlah Tuhan, saya udah nggak usah jadi apa-apa lagi deh, saya mau mati aja deh. Pernah nggak kita merasa seperti itu dalam hidup ini? Karena apa? Karena udah kehilangan segala-gala, kehilangan harapan, kehilangan ini, kehilangan itu. Elia sempat juga dia istilahnya dalam hatinya dia komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Aku nih seorang nabi yang hebat, menghadap raja aja takut menghadap nabi Baal aja mati semua sama saya, 850 kita bisa penggal. Tapi kenapa lewat lawan seorang perempuan? Makanya hati-hati dengan seorang wanita. Ya, amin Bapak-bapak. Halo Bapak-bapak, masih ada Bapak-bapak? Amin. Hati-hati ya Bapak-bapak, seorang wanita itu lebih powerful daripada Nabi Baal 850. Yang percaya katakan amin. Lewat kata-katanya dia bisa membuat sang pria kabur terbirit-birit. Ada amin? Ya kan? Begitu Saudara. Jadi kalau kita melihat di sini, siapa namanya tuh si Elia lagi bertanya lagi sama Tuhan. Tuhan, samalah seperti kita semua. Kenapa Tuhan mendiamkan ini semua terjadi dalam hidupku?
padahal aku sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jawabannya apa kira-kira? Satu hal. Apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Satu hal saja jawabannya. Tuhan memang sedang mendiamkan Nabi Elia untuk mendewasakan iman dan percaya dia. Yang percaya katakan amin. Kalau pulang dari tempat ini, saya sering bilang sama jemaat di tempat kita, termasuk saya sendiri, pulang dari tempat ini mungkin kita divonis sama Tuhan, Pak, Bapak menderita sakit kanker, Bapak menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketika pulang dari tempat ini, Pak, Bapak di PHK, Pak, Bapak dagangannya bangkrut, Pak, semuanya berubah total. Apakah Allah yang mendiamkan kita? Tidak. Dia memang sedang melatih kita untuk kita bisa naik levelnya lebih tinggi. Ku kan terbang tinggi. Apa Bapak Ibu Saudara? Nyanyinya enak ya. Nyanyinya enak ya, bahkan kalau lagi berdiri kan, ku kan terbang tinggi, terus tangan kita diginiin. Ayo WL. Kagai raja wali, terus di atas segala persoalan. Waktu masalah datang, saudara nggak terbang kayak burung raja saudara terbang kayak burung Kalau burung gereja tahu kan terbangnya? Kicek. Panik, burung gereja itu terbangnya panik. Waktu kita dapat masalah, kita itu nggak kayak burung raja wali, saudara. Nyanyinya burung raja wali. Jadi ini kalau Tuhan lihat dari atas, ini yang ada di tempat kita, bukan di kita ya, di gereja lain. Ya, itu burung gereja, Pak. Itu bukan burung raja wali. Cuman nyanyi raja wali waktu dapat masalah. Ya kan? Coba saudara lihat burung raja wali. Saudara usir-usir, hup. Enggak dia nggak bergeming. Pernah nggak saudara? Ke kebun binatang atau kemana? Ke Malaysia atau kemana? Gini-giniin. Dia diam aja, santai aja saudara. Coba kalau burung gereja, saudara giniin, kabur nggak? Panik. Burung raja wali itu makanya selalu dipakai di Alkitab. Dia tidak pernah panik. Dia tetap tenang. Bahkan ketika dia ada masalah yang berat, ada burung naik ke tempat dia, ingin menghancurkan dia terbang lebih tinggi sehingga burung yang di atas pundaknya dia kehabisan oksigen, jatuh dan dia naik lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Kita sudah nanggung. Kalau hari ini kita sudah di level ini, jangan pernah kita turun lagi. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau turun lagi, engkau seperti pesawat yang turbulens. Siapa yang pernah ngalamin pesawat turbulensi? Ada yang pernah? Enggak pernah. Jarang ya. Saya pernah beberapa kali. Gitu kan. Wah, entah. Apalagi waktu saya ke Nias, zaman dulu, masih tahun 2004-2005. Waduh, itu naik pesawat yang baling-baling. Wah, itu seru banget. Kalau naik ya, tung. Terus giliran dia mau di atas gitu ya, kena angin, sud gitu kan, ada ayam, ada ayam, binatang-binatang yang ada di situ langsung pada terbang-terbangan. Nah, saudara, seperti pesawat turbulensi. Jangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan mau kita jadi turbulensi. Jangan mau drop tiba-tiba. Ketika kita sudah di posisi itu, ayo. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, naik lagi. Ketika ada angin besar, naik terus, saudara. Konsisten. Dan ketika burung raja wali berterbang di atas, itu dia konsisten. Dia tidak pernah berhenti kepak sayapnya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah memberhentikan kepak sayapnya ketika dia ada di atas. Nyungsep, saudara. Waktu saudara ada persoalan yang besar, waktu saudara mengalami tantangan yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga, kayak persoalan di luar, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti bernapas bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika itu terjadi dalam hidup kita, tantangan seberat apapun, sehebat apapun, seluar biasa apapun, Tuhan pasti akan terus mendampingi kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah sekali-kali, satu detik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Ketika ada bencana, ketika ada masalah yang seberat apapun, saudara harus tetap konsisten berdoa,
Tetap konsisten baca firman Tuhan setiap pagi. Yang percaya katakan amin. Konsisten ke gereja, konsisten melakukan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya suatu saat masalah itu akan keluar dalam hidup kita dengan secara sendirinya. Tapi susah? Ya, saya nggak bilang langsung keluar. Saya nggak bilang langsung total. No. Tapi saudara harus mengepakkan sayap saudara. Terus harus berusaha. Sehingga masalah-masalah itu yang ikut dengan saudara akhirnya lepas sedikit demi sedikit. Dan akhirnya saudara akan menang. Dan suatu saat saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah perjuangan hidup kita sebagai manusia yang hidup. Suatu saat dan seringkali Allah bisa mendiamkan kita dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah tahu hari ini, sudah mendengar firman Tuhan hari ini, maka saudara sudah siap. Suatu saat terjadi dalam kehidupan saudara, saudara katakan, tenang. Allah mendiamkan supaya kita bisa iman dan percaya kita bisa bertumbuh dengan luar biasa. Katakan kiri kananmu hari ini, engkau harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan panik seperti burung gereja. Ada amin? Katakan kiri kananmu, jangan panik seperti burung gereja. Ya, jemaat, kita harus seperti burung raja. Tuhan memberkati.